Jelang persiapan PSBB di Jawa Timur, kita akan berbincang langsung dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Mas Emil Dardak. Selamat siang, Pak Emil. Selamat siang. Pak Emil, besok penerapan PSBB di Jawa Timur, apa saja persiapannya? Persiapan untuk PSBB sudah dilakukan sosialisasi. Jadi sepanjang penerapan PSBB ini kita ingin memastikan bahwa semua elemen siap. Jadi ada 3 hari sosialisasi yang telah dilakukan untuk kemudian memastikan bahwa kita semua benar-benar sudah tahu apa saja sih sebenarnya konsekuensi dari PSBB. Karena sekali lagi kami sampaikan ini kan spiritnya adalah pembatasan bukan pelarangan ya. Jadi karena spiritnya semangatnya adalah pembatasan, maka ada protokol-protokol yang harus dipatuhi. Peraturan Menteri Kesehatan sudah memberikan landasan yang sangat memadai apa saja kegiatan yang boleh berjalan dan apa yang dirubah protokolnya. Namun protokol detail mengenai kegiatan yang dikecualikan itu semua juga turut diatur, seperti ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja mengenai protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja. Ada protokol Menteri Perhubungan mengenai bagaimana mekanisme transportasi umum atau transportasi berjalan. Nah, ini kita integrasikan di dalam Peraturan Gubernur mengenai pembatasan sosial berskala besar. Nah, kenapa hanya 3 daerah kabupaten kota yang dipilih untuk diterapkan PSBB? Ya ada dasarnya, yaitu ada kajian epidemiologis, ada scoring system dari 1 sampai 10 yang melihat beberapa aspek. Di antara aspek-aspeknya adalah kurva peningkatan kasus, di mana dalam kasus Surabaya telah terjadi 4 kali doubling time. Kemudian kurvanya bersifat propagated, artinya tidak ada trend line dia itu turun atau masih malah cenderung uptrend gitu. Dan kita juga melihat bahwa terjadi transmisi yang sifatnya juga local transmission kemungkinan gitu. Jadi ini adalah termasuk case fatality rate. Nah, semua ini yang merujuk kepada Permenkes Surabaya mendapatkan skor 10. Kenapa Sidoarjo dan Gresik? Karena memang Surabaya ini secara sistem kewilayahan atau mobilitas barang dan jasa serta penumpang ini aktivitasnya sangat terintegrasi, dan ini cocok dan berkorelasi dengan insiden positif corona di 2 kabupaten, Surabaya, Sidoarjo di selatan Surabaya dan Gresik di sebelah barat Surabaya. Dari 18 kecamatan di Gresik, yang 11 yang merah, zona merah positif itu kebanyakan berbatasan dengan Surabaya langsung. Begitu pula di Sidoarjo ini 11 utara, jadi yang lebih dekat dengan Surabaya yang terdampak. Nah, inilah sebabnya begitu kita scoring juga, Gresik itu dapat skor 9, Sidoarjo juga 10. Jadi akhirnya dilakukan PSBB secara keseluruhan. Baik Pak Emil, jika di wilayah lain PSBB kebanyakan dilakukan pengamanannya hanya di perbatasan, hal yang samakah juga dilakukan di 3 kabupaten kota ini atau di dalam kotanya sendiri? Ada juga pengamanan yang dilakukan oleh pihak polisian? Ini tolong dibedakan, ya. Tolong dibedakan, PSBB ini bukan checkpoint untuk orang keluar masuk ya. Jadi walaupun di dalam Peraturan Menteri Perhubungan mengenai mudik itu dibahas mengenai bagaimana kemudian kita punya 8 checkpoint yang dalam 2 hari sudah berhasil menghalau lebih dari 1.000 kendaraan yang mau masuk. Bahkan juga dilakukan ada checkpoint juga di dalam provinsi, mobil dari Surabaya masuk ke Kediri juga terhalau misalnya. Tapi kalau PSBB esensinya bukan menghalau orang masuk, tapi menghalau orang bukan menghalau lah, tetapi membatasi aktivitas di dalam wilayah. Artinya kita nggak bicara orang Sidoarjo masuk Surabaya atau Lamongan masuk Surabaya. Kalau dia memang memiliki tujuan kegiatan yang linier dengan kepentingan PSBB, yaitu pemerintahan, kelancaran bahan pokok, jasa keuangan, medical, logistik strategis lainnya, ya sebenarnya diperkenankan. Ya, tetapi kalau tidak, di luar dari itu semua, maka itu tidak diperkenankan. Jadi bukan checkpoint ya, tetapi aktivitas masyarakat di dalam wilayah yang dibatasi. Baik, terima kasih Pak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur telah bergabung dengan iNews Siang. Sehat selalu Pak.